Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video mengenai dosa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Hal ini saya buat suatu kajian dengan kacamata ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, mengenal syariatnya atau peraturannya yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, mengenai asma-asmanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Kita ketahui bahwa di dunia ini kita diciptakan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam beribadah kepada Allah harus memiliki ilmu yang panduannya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita tidak tersesat. Seperti itulah anjuran Nabi Muhammad SAW agar kita tidak tersesat. Beliau anjurkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang ma'rifatullah salah satu cirinya yaitu mengenal syariat atau peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab yang halal dan yang haram. Yang halal dianjurkan untuk dilaksanakan, diamalkan, dan yang haram dianjurkan untuk dijauhi, untuk tidak dilakukan. Yang kesemuanya itu adalah wujud dari ketakwaan lahir dan batin. Ketika orang itu menjalani kehidupan, banyak sekali ujian-ujian yang Allah timpakan. Tentunya Allah Maha Bijaksana tidak akan menguji hamba-hambanya melebihi, tidak akan diuji melebihi kesanggupannya. Dan yang paling banyak, orang itu celaka di dunia ini dan kemudian nanti di akhirat terlebih lagi hukumannya, azabnya Allah itu sangat keras karena dosa lidah, dosa lisan. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang dosa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, beliau SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, dosa lidah dan kemaluan. Namun karena video kali ini saya khususkan untuk membahas dosa yang diperbuat oleh lisan atau perkataan, maka yang saya sebutkan dalilnya lebih banyak terkait dengan dosa lisan. Hal ini banyak terjadi sekarang ini. Pada berita-berita yang saya lihat, yang baru-baru ini terjadi, seorang wanita yang sudah dimutilasi, tubuhnya dimasukkan di dalam koper, kepalanya terpisah, kakinya juga dipisah, dibuang di tempat yang lain. Ini salah satunya adalah dosa lisan. Walaupun pada kejadian saudari kita itu juga berkaitan dengan dosa kemaluan. Beliau mengadakan hubungan asmara dengan suami orang lain. Dan di dalam hubungan yang haram tersebut timbullah cekcok lisan yang tidak mengenakkan hati seorang laki-laki yang bersamanya, kemudian dicekik, terbunuh, kemudian dimutilasi. Ada juga di berita yang lain yang terdahulu, pertemanan yang dulunya akrab, kemudian sakit hati karena lisan, akhirnya dibunuh, dan itu tetangganya sendiri. Dan masih banyak sekali dosa-dosa yang diakibatkan lisan. Jadi Nabi Muhammad SAW yang tadi itu saya bacakan, beliau mengatakan
dosa lidah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Itu salah satunya. Sudah terlihat nerakanya di dunia, yaitu hal-hal yang tidak mengenakkan. Dampak buruk yang terjadi kepada orang yang melakukan dosa lidah. Dibunuh, ada juga yang dipenjara, walaupun tidak sampai dibunuh tapi sudah dipenjara. Nah, untuk itulah saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita harus bermakrifat kepada Allah. Salah satunya wujud ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah mengenal syariat atau peraturannya. Ketika kita hidup di dunia, kita selalu diawasi gerak-gerik kita, bahkan lintasan hati kita. Itu diawasi oleh Allah yang Maha mengetahui sisi lahir dan batin kita. Kalau misalkan lintasan hati kita saja dimintai pertanggungjawaban, apalagi sudah keluar sampai ke lisan. Oleh karena itu, jangan menganggap dosa lisan itu remeh, karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 15, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong, menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Nah, firman Allah yang barusan saya bacakan itu juga banyak terjadi sekarang. Ustadz, habaib dibicarakan seenak jidatnya orang-orang yang menjadi YouTuber di saat ini. Ilmunya belum mumpuni, belum mengetahui kebenaran hakiki, belum mengetahui dengan kebenaran yang absolut tentang kiai atau habaib yang dibicarakannya itu, sudah berani memviralkan, sudah berani membuat video menceritakan dengan hawa nafsunya. Maka hal ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ingat, Allah itu di samping memiliki sifat yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah itu berfirman siksanya sangat keras. Di dalam kitabnya wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, yaitu kitab Al-Mawaqif wal Mukhadhabat, Allah mengatakan bahwa neraka itu jauh lebih besar daripada apa yang terlintas di pikiran manusia. Jadi kalau misalkan sudah begitu, kita kan harusnya berpikir, jangankan di neraka yang pembakarannya seluruh tubuh kita, kita kena puntung rokok saja sudah terperanjat, kaget. Padahal puntung rokok itu jauh lebih kecil daripada api di neraka. Api neraka itu 69 kali lebih panas daripada api di dunia. Oleh karena itu, ingatlah anjuran Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis ini. Beliau itu bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6474, beliau bersabda, barang siapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, yaitu mulut, dan di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk Anda semua, tapi bagi saya juga. Karena ilmu-ilmu yang disampaikan Nabi itu pada hakikatnya untuk kita semua manusia di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.